Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, check it out. Pada video kali ini, aku akan membahas konsep dasar IPS tentang individu, kelompok, dan masyarakat. Yang pertama, individu. Manusia adalah makhluk sosial, di mana manusia tidak dapat hidup tanpa adanya orang lain. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam diri setiap individu terdapat keinginan sekaligus kebutuhan untuk menjalankan hidup bersama individu yang lain dan menciptakan suatu hubungan sosial. Pengertian individu adalah bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Kata individu berasal dari Yunani, individu, yang artinya tidak terbagi, di mana dalam ilmu sosiologi individu diartikan sebagai sebuah organisasi seorang yang bebas atau tidak terikat dengan organisasi lain, baik dalam hal tindakan, pikiran, maupun tingkah laku. Selanjutnya, ada 3 aspek penting bagi individu, yaitu aspek sosial, aspek fisik, dan aspek psikologis. Semua aspek di dalam individu tersebut akan saling terkait dan saling memengaruhi. Sehingga jika salah satu aspek tersebut rusak, maka aspek yang lainnya pun ikut rusak. Sebagaimana individu yang hidup di lingkungan sosial, individu memiliki peran penting dan bisa mempengaruhi masyarakat atau lingkungannya. Hal ini yang kemudian disebut sebagai makhluk sosial yang bisa mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang lain. Pada dasarnya, setiap individu memiliki ciri-ciri yang unik dan berbeda setiap yang satu dengan lainnya. Mengacu pada pengertian individu, adapun beberapa ciri-cirinya, yaitu yang pertama, individu memiliki raga atau jasmani yang khas yang membedakan satu dengan lainnya, meskipun memiliki ciri umum yang sama sebagai manusia. Lalu yang kedua, individu memiliki pikiran, perasaan, kehendak, dan hasrat, sehingga dapat menetapkan kenyataan, interpretasi situasi, menetapkan aksi dari luar dan dalam dirinya. Lalu yang ketiga, individu memiliki kepribadian dan bakat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yang 4, individu memiliki tingkah laku yang khas dan berbeda satu dengan yang lainnya. Lalu yang kelima, yang terakhir, individu memiliki naluri untuk bertahan hidup, naluri untuk mempertahankan keturunan, dan naluri untuk mencari kepuasan. Manusia sebagai individu memiliki karakteristik yang unik dan berbeda-beda. Menurut John Donahoe dan Kenton, terdapat 5 karakteristik individu, yaitu yang pertama, openness to experience, yaitu karakteristik individu yang terbuka terhadap pengalaman baru, baik berupa ide maupun imajinasi. Umumnya, individu yang memiliki karakter ini suka berpikir secara mendalam, cerdik, kreatif, artistik, memiliki rasa penasaran tinggi, inovatif, dan sering merefleksi diri. Yang kedua ada conscientiousness, yaitu karakteristik individu yang sangat berhati-hati dan penuh pertimbangan dalam melakukan suatu tindakan. Umumnya, individu dengan karakter ini memiliki disiplin yang tinggi, rajin, dan dapat diandalkan, bertanggung jawab, serta bekerja dengan cermat dan terperinci. Yang ketiga ada extraversion, yaitu karakteristik individu yang terbuka dan nyaman bila berinteraksi dengan orang lain. Umumnya, individu dengan karakter ini senang bergaul, ramah, antusias, mudah bersosialisasi, dan tegas. Yang keempat ada agreeability, yaitu karakter individu yang kooperatif dan selalu ingin menghindari konflik terbuka dengan orang lain. Umumnya, individu dengan karakter ini suka menolong, tidak egois, bisa dipercaya, penuh perhatian, dan tidak menyukai perselisihan. Yang terakhir adalah neutral, yaitu karakteristik individu yang terbuka terhadap tekanan dan menilai kemampuan seseorang dalam menahan stres. Oke, selanjutnya yang kedua itu ada kelompok. Kelompok adalah individu yang hidup bersama dalam suatu ikatan, serta terdapat dalam ikatan hidup bersama tersebut adanya interaksi dan interaksi sosial, serta organisasi antar anggota. Kelompok merupakan inti kehidupan dalam masyarakat. Secara sosiologi,
kelompok adalah suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai hubungan dan interaksi di mana dapat mengakibatkan tumbuhnya persamaan bersama. Juga mempunyai karakteristik yang pertama, yaitu terjadi interaksi antara orang-orang yang ada di dalam kelompok atau kerumunan itu. Terbentuk ikatan emosional antara anggota kelompok sebagai pernyataan nasib seperjuangan dan kebersamaan. Lalu yang kedua, anggota memiliki tujuan atau kepentingan bersama yang ingin dicapai. Yang ketiga, terjadi suasana mempengaruhi dan terpengaruhi antara anggota kelompok sehingga menimbulkan suasana ketergantungan antara anggota. Yang keempat, adanya kepemimpinan atau leadership yang dipatuhi dalam rangka mencapai tujuan atau kepentingan bersama. Lalu yang terakhir, norma yang diakui dan diikuti secara penuh oleh mereka yang terlibat di dalamnya. Jenis-jenis kelompok dapat dibedakan atas beberapa klasifikasi. Adapun cara pengklasifikasian yang umum digunakan adalah pengklasifikasian dua tipe atau dua arah, yang mana tipe 1 merupakan kebalikan dari tipe yang lain. Praitno 1995 mengklasifikasikan kelompok dalam 4 jenis, yaitu yang pertama kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer yaitu suatu kelompok yang mana hubungan yang terjalin di dalam kelompok tersebut diwarnai oleh hubungan pribadi yang akrab dan kerjasama terus-menerus di antara para anggotanya. Sementara kelompok sekunder yaitu suatu kelompok yang mana hubungan yang terjalin di dalam kelompok tersebut diwarnai oleh arah kegiatan dan gerak-gerik kelompok itu. Lalu yang kedua ada kelompok sosial dan kelompok psikologikal. Pada kelompok sosial, tujuan yang hendak dicapai biasanya tidak bersifat pribadi impersonal, melainkan merupakan tujuan bersama dan untuk kepentingan bersama para anggota kelompok. Sementara itu, kelompok psikologikal yaitu kelompok yang dibentuk atas dasar pribadi personal, di mana para anggota kelompoknya biasanya didorong oleh kepentingan pribadi. Yang ketiga, ada kelompok terorganisasikan dan kelompok tidak terorganisasikan. Kelompok yang terorganisasikan yaitu suatu kelompok yang terbentuk berdasarkan tata aturan yang disepakati secara bersama dan bersifat tegas. Masing-masing anggota pada kelompok terorganisasikan memainkan peranan tertentu. Ciri-ciri utama pada kelompok terorganisasikan ialah mempunyai leader yang secara jelas mengatur dan memberi kemudahan serta mengawasi jalannya peranan masing-masing anggota kelompok. Sementara pada kelompok tidak terorganisasikan yaitu kelompok yang terbentuk secara bebas atas keterikatan yang ditumbuhkan oleh para anggota kelompok. Ciri kelompok tidak terorganisasikan adalah adanya eksibilitas yang besar di dalam kelompok. Lebih lanjut, peranan pemimpin kelompok tidak menonjol. Peranan pemimpin kelompok justru lebih banyak ditentukan oleh selera atau kemauan para anggotanya. Lalu yang keempat, yang terakhir ada kelompok formal dan kelompok non-formal. Kelompok formal yaitu suatu kelompok yang terbentuk berdasarkan aturan tertentu yang bersifat resmi atau tertulis. Gerak dan arah kegiatan kelompok formal lebih cenderung diatur dan tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang telah dibuat untuk itu. Sedangkan kelompok non-formal yaitu suatu kelompok yang dibentuk dengan tidak didasarkan pada hal-hal resmi, tidak tertulis, sebagaimana pada kelompok formal. Pada kelompok non-formal, gerak dan arah kegiatan kelompok lebih didasarkan oleh kemauan, kebebasan, dan atau selera orang-orang yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga, ada masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau berinteraksi. Masyarakat terbentuk melalui hasil interaksi yang kontinu antara individu. Dalam kehidupan bermasyarakat, selalu dijumpai saling berpengaruh dan mempengaruhi antara kehidupan individu dan kehidupan bermasyarakat. Suatu masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama manusia yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, manusia yang hidup bersama sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang. Lalu yang kedua, bergaul dalam waktu yang cukup lama. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbul sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara manusia. Yang ketiga, adanya kesadaran bahwa setiap manusia merupakan bagian dari suatu kesatuan. Yang terakhir, menghasilkan kebudayaan yang mengembangkan kebudayaan.
terdapat syarat fungsional masyarakat. Suatu masyarakat akan dapat dianalisa dari sudut syarat-syarat fungsional, yaitu yang pertama, fungsi adaptasi yang menyangkut hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan subsistem organisme perilaku dan dengan dunia fisik organisme. Hal ini secara umum menyangkut penyesuaian masyarakat terhadap kondisi-kondisi dari lingkungan hidupnya. Lalu yang kedua yaitu fungsi integrasi. Hal ini mencakup jaminan terhadap koordinasi yang diperlukan antara unit-unit dari satu sistem sosial, khususnya yang berkaitan dengan kontribusi pada organisasi dan berperan keseluruhan sistem. Yang ketiga ada fungsi mempertahankan pola. Hal ini berkaitan dengan hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan subsistem kebudayaan. Hal itu berarti mempertahankan prinsip-prinsip penting dari masyarakat. Oleh karena itu, diorientasikan pada realita yang terakhir. Lalu yang terakhir ada fungsi pencapaian tujuan. Hal ini menyangkut hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan subsistem aksi keterjadian. Fungsi ini menyangkut penentuan tujuan-tujuan yang sangat penting bagi masyarakat dan mobilisasi masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Sekian untuk video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.